Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah makan siang, Yunche tertidur nyaman di ruang tamu yang diatur oleh Sekte Xiao. Dia tidak banyak istirahat setelah bolak-balik di tempat tidur pada malam sebelumnya, sehingga membuat tidurnya sangat nyenyak dan membiarkannya tidur sampai matahari terbenam. Karena dia telah secara khusus menginstruksikan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang mengganggunya, tidak ada seorang pun yang datang dalam masa istirahat ini. Di mana kamu belajar seni penyembuhan dan penyamaran? Begitu Yunche bangkit dari tempat tidurnya, suara Jasmine muncul dari benaknya. Tentu saja itu dari tuanku sebelumnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak kematian gurunya, ketika dia memikirkan gurunya, Yunche masih belum bisa sepenuhnya melepaskan kesedihannya. Anak itu ingin berbakti, namun orang tuanya telah meninggal dunia, dia selalu mengalami perasaan seperti ini. Ini juga menjadi penyesalan terbesar seumur hidup Yunche, serta sesuatu yang menggerogoti hatinya. Biasanya, seni penyamaran menggunakan udara untuk bertransformasi, dan dapat menipu seseorang yang kekuatannya lebih rendah dari miliknya, tapi seseorang yang kekuatannya melebihi miliknya akan segera mengetahuinya. Namun kamu mampu menipu seluruh Sekte Xiao. Suara Jasmine penuh kejutan dan kebingungan. Hehe, teknik penyamaranku bahkan tidak memiliki korelasi sedikit pun dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan jangan menyebut Xiao Tianan yang berada di alam mendalam bumi, bahkan praktisi mendalam langit dan kaisar juga tidak akan pernah melihatnya. Namun, jika saya bertemu dengan sesama veteran, maka hal yang sama tidak dapat dikatakan. Yunche turun dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya di depan jendela. Gumpalan seringai jahat perlahan menyebar di sudut mulutnya. Pertama, saya akan membiarkan kalian bersukacita selama beberapa hari. Kemudian setelahnya, kalian secara alami akan menangis sedih di bawah langit kekacauan dan kegelapan. Hehehehe, bahkan jika kamu memukuli Xiao Tianan sampai mati, tidak mungkin dia mengantisipasi bahwa Yunche yang telah dia bersumpah untuk menyiksanya sampai mati, sebenarnya ada di dalam Sekte Xiao miliknya. Dan juga disapa sebagai senior olehnya, dan diperlakukan sama seperti dia memperlakukan leluhurnya. Begitu Yunche keluar dari kamar, dia segera melihat Xiao Tianan mondar-mandir di dekatnya. Ketika Xiao Tianan melihatnya, wajahnya segera menunjukkan ekspresi gembira. Dia dengan cepat berjalan ke arah Yunche, dan berbicara dengan hormat, "Senior, apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Jika ada sesuatu yang ingin Anda katakan, jangan ragu untuk mengatakannya." Yunche tahu bahwa setelah melihat kondisi Xiao Luocheng, Xiao Tianan pasti akan lebih hormat dari sebelumnya. Dia terkekeh dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Saya tidur cukup nyenyak. Saya sudah cukup lama tidak mendaki gunung, jadi udara pegunungan menyegarkan. Ayo pergi dan lihat bagaimana kabar anak kecil itu." Seolah-olah dia telah mendengar suara surga, Xiao Tianan segera merespons dan dengan cepat memimpin jalan, langsung menuju ke ruang pengobatan. Saat dalam perjalanan ke ruang pengobatan, mereka bertemu dengan murid-murid Sekte Xiao, yang segera menyapa Yunche dengan hormat. Jelas sekali bahwa Xiao Tianan telah menjelaskan bahwa ini adalah tamu yang sangat bergengsi yang harus diterima dengan penuh hormat. Tentu saja, identitas dokter jenius ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia sampaikan kepada para muridnya. Semakin sedikit yang mengetahuinya, semakin baik. Setelah mencapai ruang pengobatan, Xiao Luocheng yang berpikiran jernih mengungkapkan ekspresi bersyukur saat melihat Yunche dan mulai berjuang untuk bangkit. Dia berusaha membungkuk padanya ketika suara lemah dan tulus keluar dari mulutnya, "Junior Xiao Luocheng, terima kasih dokter jenius senior karena telah menyelamatkan hidupku dan memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Haha, yang penting adalah pemikirannya. Dengan tubuhmu seperti ini,
jangan terlalu banyak bergerak. Yunce tertawa penuh, sambil berdiri di samping tempat tidur. Ayo, biarkan aku melihat pembuluh darahmu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubit pergelangan tangan kanan Xiao Luocheng. Segera setelah itu, wajahnya kehilangan senyuman saat ekspresinya menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Perubahan drastis dalam ekspresinya segera menyebabkan Xiao Tianan dan Xiao Baikao menjadi sangat gugup. Saat dia tidak mampu menahan keinginan untuk bertanya, dia melihat Yunce memindahkan tangannya dari pergelangan tangan Xiao Luocheng saat dia mengutuk dengan marah. Bukankah aku secara khusus memperingatkanmu berkali-kali bahwa tidak boleh memberi makan dia apapun tanpa instruksiku? Apakah kamu menganggap kata-kataku tidak lebih dari sekedar angin yang melewati telingamu? Xiao Tianan dan Xiao Baikao secara bersamaan bertukar pandang. Xiao Tianan mengambil langkah kecil ke depan dan berbicara sambil gemetar ketakutan, "Senior, ini adalah keinginan istri junior ini untuk menyayangi anaknya. Dia berpikir bahwa cedera berat seperti itu akan sangat membebani tubuh seseorang dan harus mendapat sedikit nutrisi. Ditambah dengan keluhan kelaparan Luocheng, hal itu kemudian menyebabkan istriku yang rendah hati merebus semangkuk sup ayam. Benar-benar memalukan." Yunce tiba-tiba berseru dalam kemarahan sambil mengayunkan tangannya, "Sungguh keinginan untuk menyayangi anakmu. Kalian mencoba membunuhnya. Aku telah menghabiskan sepanjang pagi untuk menyeduh obat dan efek apapun dari obat tersebut, telah diambil oleh semangkuk sup ayam ini. Hal ini juga menyebabkan pembuluh darah dalam yang rusak total membengkak. Dengan dua kerusakan ini pada tingkat tertentu, pengobatan cedera ini praktis 10 kali lebih merepotkan dari sebelumnya. Benar-benar tidak masuk akal. Lupakan saja, aku tidak akan merawat putramu lagi, carilah siapapun yang ingin kamu obati." Dengan setiap kata yang keluar dari mulut Yuece, wajah Xiao Tianan menjadi semakin pucat. Segera setelah Yuece selesai berbicara, seluruh tubuh Xiao Tianan mulai bergetar. Dia sangat terguncang dengan apa yang dikatakan Yunce hingga dia hampir berlutut di lantai. Xiao Tianan segera melangkah maju dan menarik Yunce, suaranya yang panik segera memohon, Senior harap tenang. Ini adalah ketidaktahuan junior ini. Saya tidak dapat memberikan instruksi yang baik kepada istri saya. Ini sepenuhnya salahku. Selama seniornya tenang, junior ini bersedia menerima hukuman apapun. Saya jamin hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Namun anak saya tidak melakukan kesalahan apapun dan saat ini, lukanya sangat parah. Jika senior tidak membantunya, maka dia pasti akan lumpuh seumur hidup." Ketidaktahuan. Bagaimana Anda bisa menyebut ini sebagai ketidaktahuan? Ini jelas merupakan kebodohan. Dan Anda berani mengatakan bahwa putra Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Aku menyelamatkannya, namun yang menyakitinya adalah kamu. Untung aku mengetahuinya lebih awal. Jika aku tidur sembarangan selama beberapa jam lagi, putramu ini akan tamat di sini. Jika putra Anda meninggal saat itu, Anda tidak lebih baik dari binatang. Karena perkataanku dianggap remeh, mengapa repot-repot memintaku untuk mengobatinya? Kenapa kamu tidak pergi menyelamatkannya sendiri? Wajah Yunce memerah karena marah saat dia meludahi Xiao Tianan dan mencaci maki Master Sekte cabang Xiao Sekte yang megah dengan aliran kutukan. Setiap kalimat berikutnya lebih kasar dan vulgar dibandingkan kalimat sebelumnya. Yunce hanya selangkah lagi untuk mengutuk 18 generasi leluhurnya. Sebagai tokoh paling berpengaruh di kota Bulan Baru, Xiao Tianan belum pernah dimarahi seburuk ini sebelumnya, namun pada saat ini dia dengan hormat menundukkan kepalanya seperti seorang cucu dan tidak membalas dengan satu kata pun. Dia ragu ketika Xiao Baikao mengatakan bahwa tangan dewa eksentrik ini memiliki sumbu yang pendek, tetapi keraguan itu sudah lama hilang. Tanpa sedikit pun kesan anggun seorang dokter jenius, dokter anggun dan terpelajar dari sebelumnya kini bisa dibilang seperti seorang tikus yang mengumpat di jalanan.
Teguran dari Yun Ce ini seperti makan makanan enak, itu menyegarkan seluruh tubuhnya. Dia telah melontarkan segala macam pelecehan pada pemimpin sekte besar tanpa kendali sementara hanya berada di tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir, dan Xiao Tianan bahkan tidak berani membalas sama sekali. Hanya mereka yang pernah merasakan kesenangan seperti ini yang akan memahami perasaan seperti ini. Dokter jenius ini akhirnya tampak lelah karena dimarahi dan akhirnya menghentikan kasusnya. Setelah menatap Xiao Luocheng sejenak, dia tiba-tiba menghela nafas. Lupakan saja, aku dan anak ini juga bisa dianggap ditakdirkan. Meskipun kamu dan kelompok bodohmu telah menjatuhkan tumpukan sampah ini padaku, dalam banyak kasus, aku biasanya akan menyelinap pergi dan meninggalkanmu dalam masalahmu, tapi... Yun Ce diam-diam menatap Xiao Luocheng dengan ekspresi agak bingung. Tatapannya menunjukkan sedikit kesedihan dan kebaikan. Anak ini, sangat mirip jika dibandingkan dengan cucu kecilku ketika dia masih muda, memang terlalu mirip, nak, namamu. Xiao Luocheng. Xiao Luocheng mengangguk dan dengan hormat menjawab, ya, junior ini bernama Xiao Luocheng. Saat itu, cucu kecilku itu juga bernama Huang Fucheng. Kalian berdua memiliki Cheng. Di nama kalian, ini benar-benar kebetulan, benar-benar kebetulan. Namun sayang sekali, meskipun saya memiliki kecakapan medis yang mampu menembus langit, saya tidak dapat menghidupkan kembali cucu saya itu. Tapi sekarang setelah aku bertemu denganmu, mau tak mau aku memikirkan cucu kecilku itu, dan kenanganku saat itu. Saat Yun Ce berbicara, suaranya juga menjadi semakin lembut, seolah-olah dia terjebak dalam kenangan lama. Ekspresinya menjadi semakin cemberut ketika lapisan kabut tipis perlahan terbentuk di matanya. Mendengar janji Yun Ce untuk terus merawat Xiao Luocheng, Xiao Tianan sangat gembira mendengar kabar baik yang tidak terduga ini, setidaknya dia tidak menanggung makian itu dengan sia-sia. Mendengarkan kata-kata berikut, hatinya tiba-tiba tergerak, dan dia menghela nafas. Cucu kecil senior, dia pastinya seorang jenius luar biasa yang tiada tandingannya. Dokter jenius itu sepertinya tenggelam dalam ingatannya seperti sebelumnya, pandangan keruh muncul di matanya saat dia berbicara dengan suara emosional. Tapi sayang sekali, surga iri pada para elit. Pada usia 16 tahun, cucu kecil saya telah mengalami kematian dini, dan kebetulan dia seumuran dengan anak ini. Karena meninggalnya cucu lelaki saya dengan susah payah mempelajari seni penyembuhan, tapi sayangnya, waktu tidak bisa mengalir mundur. Bahkan jika saya meningkatkan keterampilan medis saya lebih jauh, masih mustahil untuk menyelamatkannya. Hati Xiao Tianan tiba-tiba tergerak. Dia dengan paksa menelan ludahnya, dan dengan hati-hati menyelidiki, putraku Luocheng dan cucu bangsawanmu memiliki penampilan yang mirip, nama mereka mirip, dan bahkan usia mereka mirip dengan saat itu, ini hanyalah takdir yang ditakdirkan oleh surga. Karena senior sangat merindukan cucunya, dan tidak bisa melupakan kesedihannya saat itu, kenapa tidak? Mengapa kamu tidak membiarkan Luocheng mengenalimu sebagai kakek baptisnya? Di satu sisi, hal ini mungkin bisa meringankan kerinduan Anda terhadap cucu Anda. Di sisi lain, Luocheng juga terluka parah saat ini. Jika Luocheng dapat pulih sepenuhnya, bukankah ini akan menyelesaikan penyesalan Anda karena tidak dapat merawat cucu Anda saat itu? Akhirnya, senior telah menghiasi Luocheng dengan kebaikan kelahiran kembali. Luocheng adalah anak yang murni dan baik, dia pasti akan berbakti kepadamu seperti dia memperlakukan kakek kandungnya. Jadi, apa pendapat senior? Brengsek. Xiao Tianan ini sungguh terlalu pintar, yang dia butuhkan hanyalah sedikit petunjuk. Yun Ce sangat memuji dalam pikirannya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh dokter jenius itu bergetar, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar karena kegembiraan. Apa katamu?
Apa yang baru saja kamu katakan, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Tidak ada yang tidak dipahami Xiao Tianan setelah melihat reaksi dokter jenius itu. Kebahagiaan luar biasa muncul di hatinya, saat dia segera berseru, "Luo Cheng. Cepat sapa kakek." Xiao Luo Cheng tentu tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia dengan susah payah mengangkat bagian atas tubuhnya, menatap Yun Ce, dan dengan antusias berteriak, "Kakek. Kamu memanggilku apa?" Tubuh dokter jenius itu bergetar sekali lagi dan bibirnya juga mulai bergetar. "Kakek, selama kakek tidak keberatan, mulai sekarang, aku akan menjadi cucumu." Xiao Luo Cheng berteriak dengan penuh ketulusan. "Bagus, bagus." Seluruh tubuh dokter jenius itu bergetar secara dramatis, ketika dua tetesan air mata yang tak terkendali menetes dari matanya. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan meletakkannya di bahu Xiao Luo Cheng sambil dengan bersemangat menjawab. "Cucu yang baik, cucu yang baik, yakinlah, penyakitmu, kakek pasti akan menyembuhkannya untukmu. Ini pasti tidak seperti yang terjadi tahun itu. Cucu yang baik, cucuku yang baik." Semakin banyak dokter jenius itu berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Aliran air mata yang berbeda mengalir di wajahnya, jika dunia ini memiliki, tidak memberikannya kepada Yun Ce praktis bertentangan dengan keinginan Tuhan. Memanggil cucu musuhmu sementara pihak lain dengan hormat memanggilmu kakek, perasaan seperti apa ini? Lebih baik dikatakan bahwa hanya mereka yang pernah mengalami hal ini yang akan memahaminya. Pada saat yang sama, Xiao Tianan dan Xiao Baikao juga sangat bahagia dan bersyukur. Siapa yang mengira bahwa Xiao Luo Cheng sebenarnya mirip dengan cucu tangan dewa eksentrik ini dan dengan demikian berhasil menjadikannya kakek baptisnya. Ini hanyalah keberuntungan yang sangat besar. Dengan pengakuan sebagai kakeknya, luka di tubuhnya sama sekali bukan masalah sedikit pun lagi. Setelah mengobati lukanya, masuk akal jika dia akan membantu Xiao Luo Cheng membuka pintu masuknya yang dalam. Tidak hanya itu, untuk menjadi seorang dokter yang sangat terampil, keterampilan penyulingan obatnya tidak ada duanya di dunia ini. Obat apapun yang datang darinya pasti akan sulit ditemukan, dan khasiatnya bertentangan dengan kehendak surga. Agar Xiao Luo Cheng menjadi cucunya. Seluruh hati Xiao Tianan bersemi dengan kebahagiaan. Dia hampir bisa melihat Xiao Luo Cheng sembuh total dan tertawa bangga di sekte utama. Dia bahkan melihat dirinya mengikuti di belakang kesuksesannya yang meroket, bahkan sekte cabang kecil ini akan sepenuhnya bergabung ke dalam sekte utama. Di sisi lain, Xiao Baikao juga sangat bersemangat, sedemikian rupa sehingga dia tak henti-hentinya berkata, "Selamat guru sekte, selamat tuan muda Xiao, selamat senior Huang Fu karena telah mendapatkan cucu yang baik, ini jelas merupakan peristiwa besar. Master sekte, karena ini adalah kesempatan yang menggembirakan, setelah luka tuan muda Xiao dirawat, kita pasti harus merayakannya selama 1 hari. Hahaha, bagaimana mungkin 1 hari saja sudah cukup? Kami membutuhkan setidaknya 3 hari penuh." Hahaha, Xiao Tianan tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. "Kakek, cucu ini akan bersujud untukmu." Xiao Luo Cheng dengan penuh pertimbangan berjuang untuk mencoba dan bangkit. Meskipun setiap gerakan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, dia berjuang dan melawan seperti sebelumnya, dan bersujud di hadapan Yun Ce. "Jangan, jangan, jangan." Yun Ce segera mendukungnya menggunakan bahunya, dan berbicara dengan wajah mencela diri sendiri, "Cucu yang baik, luka di tubuhmu tidak ringan, kamu benar-benar tidak boleh bergerak terlalu banyak. Belum terlambat untuk memberi penghormatan ketika Anda sudah pulih sepenuhnya, yang penting adalah jika Anda memiliki hati. Tidak apa-apa, kakek tidak perlu khawatir. Meski saya terluka, saya masih bisa bersujud kepada kakek," kata Xiao Luo Cheng sambil mengertakkan gigi dengan wajah keras kepala. "Hehe, senior Huang Fu, pikiran Luo Cheng terobsesi untuk berbakti, dan terlebih lagi,
memiliki hati yang penuh rasa syukur. Biarkan saja dia bersujud. Selain itu, dia sudah mengenali Anda sebagai kakek, koutou ini juga diperlukan. Ketika Xiao Tianan baru saja selesai berbicara, Xiao Luocheng sudah menundukkan kepalanya. Di tempat tidur, dia memaksakan diri dan memberi Yunce koutou. Ketika dia mengangkat kepalanya, kulitnya menjadi putih pucat karena rasa sakit. Ayo, cucu yang baik, kamu benar-benar cucuku yang baik, kata Yunce sambil buru-buru membantu Xiao Luocheng berdiri dengan wajah penuh hormat. Setelah hubungan kakek cucu ini diakui, urusan lainnya akan lebih mudah diatur. Dokter jenius yang awalnya ingin menepuk pantatnya dan pergi, sekali lagi memperhatikan dengan serius kondisi pembuluh darah dalam Xiao Luocheng, dan berkata dengan pandangan hati-hati. Setelah kejadian ini, pulih sepenuhnya sekarang pasti akan menjadi sebuah hal yang sulit, sedikit lebih merepotkan. Pergi dan panggil pelayan yang mengumpulkan obat-obatan sebelumnya, saya perlu memperbaiki obatnya lagi. Junior ini tidak lain adalah ketua-ketua balai pengobatan. Saya yang paling akrab dan berpengetahuan luas dengan segala jenis bahan obat di sekte ini. Senior bisa langsung saja mengajari saya. Xiao Baikao membungkuk dan berkata, niatnya sangat jelas, dia berpikir bahwa jika dia adalah seorang penolong di sini, dia mungkin dapat melihat sedikit keahlian medis dokter jenius ini dengan matanya sendiri, dan bahkan mungkin mempelajari satu atau dua hal saat dia berada di sana. Yunce mengangguk, kalau begitu sebaiknya kau mengingatnya dengan baik. Kayu bunga berkabut hati ungu berusia 2 atau 3-40 tahun, sepotong esensi bunga matahari berdarah, 1 blok Scarlet Spirit jade yang kemurniannya setidaknya 9-10%, 2 jenis ginseng salju dingin berusia 180 tahun, 3 jenis anggrek jaring terbakar berusia 12 tahun. Dalam satu nafas, Yunce berturut-turut menyebutkan 16 jenis bahan obat secara berurutan, dan menyebutkan satu dari setiap jenis. Xiao Baikao menatap kosong untuk beberapa saat. Ketika Yunce selesai berbicara, dia sudah benar-benar terpana di tempatnya. Dia tidak tahu harus mengangguk atau tidak. Meskipun semua bahan obat ini dapat dianggap berharga, akumulasi dari tabungan sekte cabangnya selama bertahun-tahun dapat dengan mudah menghilangkan semuanya. Tapi masalahnya adalah ramuan obat yang diinginkan Yunce, semuanya diresepkan hingga usia tertentu. Melihat Xiao Baikao tampak tercengang sambil berdiri di sana, mata Yunce miring saat dia bertanya, apa? Ini semua bukanlah hal yang langka atau aneh. Untuk sekte yang berusia lebih dari 1000 tahun, mereka seharusnya dapat diperoleh dengan mudah. Kami memilikinya, tentu saja kami memilikinya. Xiao Baikao segera berkata, tapi, tentang usia mereka. Oh, saya hampir lupa mengingatkan Anda tentang hal ini. Ekspresi Yunce menjadi serius dan berkata dengan serius, ramuan obat yang saya minta beberapa saat yang lalu, tidak boleh ada penyimpangan dalam usianya. Nah, jika mereka benar-benar tidak dapat ditemukan, menyimpang 1 atau 2 tahun juga seharusnya hampir tidak ada, dapat diterima. Namun dampaknya jauh lebih lemah. Perbedaan umur tanaman obat mungkin tidak terlihat terlalu jauh perbedaannya, namun meskipun selisihnya 1 bulan, akan ada perbedaan besar dalam akumulasi esensi alamnya. Obat olahan berkualitas tinggi sangat ketat terhadap persyaratan usia bahan obat. Bagi mereka yang sangat sulit untuk memurnikan obat biasa, persyaratan usia bahan obat mereka bahkan lebih ketat hingga ke bulan. Jadi cepatlah pergi. Omong kosong gila Yunce segera membuat Xiao Baikao ketakutan hingga menatap kosong. Dia diam-diam bergumam bahwa pemikiran tangan dewa eksentrik ini terlalu berbeda, persyaratannya terhadap pengobatan sebenarnya sangat keras sehingga dia sendiri, bisa dibilang hanya seorang dukun jika dibandingkan dengannya. Kemudian dia membungkuk dengan wajah penuh rasa malu, instruksi senior, junior ini akan mengingatnya. Hanya saja,
meskipun junior ini hanya tahu sedikit tentang metode pengumpulan dan pemurnian obat, dan sangat akrab dengan apa yang saya dengar tentang ramuan obat di sekte sehingga saya dapat mengulanginya secara detail, persyaratan usia ini untuk obatnya. Belum lagi dia, bahkan Xiao Tianan di sampingnya terkejut hingga linglung, semua usia tanaman obat yang diperlukan harus tepat, siapa yang bisa membedakannya. 1000 tahun, 100 tahun, dan 1 dekade masih bisa dianggap jelas. Namun antara belasan tahun hingga beberapa dekade, bukankah semuanya sama saja? Apalagi bicara soal presisi hingga tahunnya. Mata Yunce terbuka lebar saat dia menjawab dengan alis berkerut, bukankah kamu mengaku sebagai ketua-ketua balai pengobatan sekte? Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui pengetahuan pengobatan yang paling dasar? Xiao Baikao menunduk dan tersenyum pahit, senior, di benua ini, keahlian medis Anda sebenarnya sangat besar. Junior ini tidak bisa membandingkannya. Jika ada perbedaan besar dalam kedewasaan, junior ini hampir tidak bisa membedakannya. Tapi tepatnya pada tahun itu, atau bahkan beberapa bulan, junior ini tidak mampu mencapai hal ini. Yunce berpikir sejenak dan kemudian berdiri, baiklah. Saya harus mengumpulkannya secara pribadi. Setelah berbicara, dia berhenti, lalu melambaikan tangannya sekali lagi. Oh, lupakan saja. Tempat di mana sebuah sekte menyimpan ramuan obat mereka pasti akan menjadi tempat terpenting sekte tersebut dan mungkin saja hanya beberapa anggota sekte itu sendiri yang memenuhi syarat untuk masuk, sehingga akan lebih mustahil lagi bagi orang luar untuk masuk. Bahkan saya pun memahami aturan adat ini. Awalnya, Xiao Tianan secara naluriah berkonflik dengan usulan Dr. Genius untuk secara pribadi mengunjungi perbendaharaan sekte. Itu karena perbendaharaan sekte adalah salah satu wilayah rahasia terbesar sekte tersebut, bahkan di dalam sekte cabang, hanya ada 5 yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Ada 2 kunci perbendaharaan, satu dengan Xiao Baikao, dan yang lainnya, dengan Xiao Tianan. Tapi mendengarkan Yunce berbicara seperti ini, konfliknya malah lenyap tanpa jejak. Dia berpikir dalam hatinya bahwa orang ini adalah tangan dewa eksentrik. Di alam macam apa dia berada? Di matanya, harta karun di perbendaharaannya mungkin tidak berbeda dengan sampah. Selain itu, alasannya pergi ke perbendaharaan juga untuk menyelamatkan Xiao Luocheng. Selain itu, dia layak disebut master, bahkan bersikap hormat terhadap sekte kecilnya ini. Seperti yang diharapkan dari sikap seorang master, itu sungguh mengagumkan. Segera setelah itu, dia buru-buru berkata, tidak, senior terlalu serius. Meskipun perbendaharaan sekte adalah tempat yang penting, itu hanya dilindungi dari karakter jahat. Senior adalah master yang berbakat, bagaimana mungkin Anda menginginkan sesuatu dari sekte cabang kecil kami? Terlebih lagi, putraku Luocheng baru saja mengakui senior sebagai kakek baptisnya, jadi sekarang kamu juga keluarga sekteku. Karena kita semua adalah keluarga, dan ini juga untuk putraku Luocheng, apa salahnya memasukkan perbendaharaanku? Iya, Xiao Baikao juga segera berbicara setelahnya, junior ini tidak kompeten. Jika senior tidak pergi sendiri, saya rasa bahan obat ini masih belum dikumpulkan sepenuhnya besok. Itu akan membuat senior menunggu dengan sia-sia dan memperburuk cedera tuan muda. Perbendaharaan adalah tempat penting yang hanya boleh dimasuki oleh mereka yang berpangkat penatua, dan untuk masuk juga memerlukan persetujuan dari Xiao Tianan terlebih dahulu. Xiao Baikao mengikuti. Meskipun demikian, ini masih pertama kalinya keduanya meminta orang luar untuk masuk ke dalam perbendaharaan, namun mereka tidak merasa sedikit pun tidak nyaman atau menganggap itu tidak pantas. Bagaimanapun juga, dia adalah tangan dewa eksentrik untuk memasuki perbendaharaanmu bahkan memberimu wajah. Yunce pura-pura berpikir sejenak dan kemudian mengangguk, tidak apa-apa juga. Namun, meskipun saya agak bersyukur atas kepercayaan Anda kepada saya,
ada pepatah yang harus Anda ingat dengan tegas, selalu waspada terhadap orang lain. Saya baru tiba di sekte Anda selama 1 hari, namun Anda membiarkan saya memasuki perbendaharaan Anda sendirian. Biarpun itu karena cucuku yang terluka, itu tetap terlalu terburu-buru dan sembrono. Bagaimana dengan ini, Baikao? Ikuti aku selama seluruh proses pengambilan obat. Juga, meskipun aku telah hidup selama beberapa ratus tahun, aku tidak pernah benar-benar mengembangkan kekuatanku yang dalam. Sampai saat ini, saya hanya berada di alam mendalam yang baru lahir. Selain itu, saya juga tidak membawa cincin spasial apapun di tubuh saya. Xiao Sek dapat mengetahuinya hanya dengan menyelidiki dengan energi yang dalam. Saya mengatakan ini agar Anda yakin, dan memberikan ketenangan pikiran. Alam mendalam yang baru lahir, tidak ada cincin spasial. Berarti tidak mungkin mengambil apapun meskipun dia ingin mencuri dari perbendaharaan. Bahkan jika seseorang mengambil sesuatu, mustahil untuk tidak diperhatikan dengan kekuatan yang begitu kecil, dan lebih mustahil lagi untuk melarikan diri. Setelah kata-kata ini diucapkan, bagian dalam hati Xiao Tianan dan Xiao Baikao tergerak, dan kekaguman mereka terhadap integritas ketat dokter jenius ini meningkat hingga ekstrim. Sambil terharu, Xiao Tianan berkata, meskipun ini pertama kalinya kami bertemu, kekaguman dan rasa terima kasih junior ini terhadap senior melebihi siapapun yang pernah saya temui sepanjang hidup saya. Junior ini lebih suka meragukan diri sendiri, daripada meragukan senior. Jangan katakan lagi, Baikao, kamu harus mengikutiku sepanjang jalan dan tidak boleh lebih dari 3 langkah dariku. Meskipun aku seringkali tidak menentu sepanjang hidupku, aku tetaplah orang yang bersih dan jujur yang tidak membiarkan satu noda pun ternoda. Cedera cucuku sudah tidak bisa ditunda lagi, ayo kita segera berangkat. Iya. Xiao Baikao menjawab sambil membawa Yun Ce langsung menuju perbendaharaan cabang sekte. Setelah Xiao Baikao dan dokter jenius itu pergi, Xiao Tianan duduk di tepi tempat tidur Xiao Luocheng. Melihat keadaan Xiao Luocheng yang menyedihkan saat ini, tanpa disangka dia sama sekali tidak merasa khawatir, namun sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Luocheng, kali ini, kamu harus sangat berterima kasih pada Yun Ce. Tahukah Anda orang seperti apa dokter jenius ini? Itu bahkan cukup membuatmu takut jika aku mengatakannya. Dia bisa dianggap sebagai dokter jenius nomor 1 di benua langit yang mendalam ini. Meskipun dia bukan anggota sekte atau klan manapun, dia telah menyelamatkan banyak master dan ahli, orang-orang yang ingin mendapatkan sisi baiknya, secara keseluruhan, tidak lebih lemah dari sekte manapun di Kekaisaran Angin Biru. Dia sekarang adalah kakek baptismu, dia secara alami akan mendukungmu mulai sekarang. Pada saat itu, meskipun Anda berada di sekte utama, mereka juga akan memperlakukanmu seperti harta karun. Jika Anda bisa membangun hubungan baik dengan tangan dewa eksentrik ini, rasanya seperti memiliki satu lagi. Tidak. Lebih dari satu kehidupan lagi. Xiao Luocheng juga memiliki ekspresi penuh kegembiraan di wajahnya, dan bahkan rasa sakit di tubuhnya terasa menyegarkan saat menyakitinya. Dia mencengkeram tangan kanannya dan berbicara sambil mengatupkan giginya. Ayah tidak perlu khawatir, karena saya terlihat seperti cucunya, saya punya cara untuk memahami Huang Fu He ini dengan kuat. Adapun Yun Ce, saya memang akan sangat berterima kasih padanya. Apa yang ayah katakan benar, aku harus membalas dendam dengan tanganku sendiri. Pada saat itu, aku akan melumpuhkan tangan dan kakinya, dan menghancurkan seluruh tulangnya. Aku akan menghancurkan semua meridian dan pembuluh darahnya yang dalam. Aku akan membuat hidupnya lebih sengsara daripada kematian. Xiao Luocheng tumbuh dalam kekaguman yang luar biasa terhadap orang lain dan belum pernah dia mengalami penghinaan dan pelanggaran seperti ini. Meskipun dia membawa kondisinya saat ini ke dirinya sendiri,
itu tidak akan menghentikan kebenciannya terhadap Yun Ce merembes jauh ke dalam sumsumnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yun Ce sengaja berkunjung ke sini untuk menghabisinya, setelah dia gagal membunuh dia dengan pukulan berat dari sebelumnya. Membiarkan ular hidup setelah dipukul adalah dosa, dan melepaskan harimau kembali ke gunung akan membawa malapetaka bagi keluarganya sendiri. Ini adalah keyakinan yang dia ukir dengan kuat di dalam hatinya setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Perbendaharaan cabang sekte terletak di bawah ruang pengobatan. Tidak hanya rahasia, ia juga memiliki 7 garis pertahanan. Gerbang utama perbendaharaan adalah gerbang batu setinggi lebih dari 3 meter. Xiao Baikao mendorong piring bundar bermotif aneh ke dalam celah di sebelah gerbang batu dan perlahan memutarnya. Seketika, pintu batu itu perlahan mulai naik ke atas disertai suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara ini cukup untuk ditransmisikan dengan jelas ke permukaan, yang memberi tahu orang-orang di sekitar bahwa seseorang telah memasuki perbendaharaan. Ada 3 jenis gerbang batu ini dan masing-masing gerbang itu tebalnya kira-kira 1 kaki. Suara setiap pintu terbuka bahkan lebih keras dari sebelumnya. Jika seseorang yang tidak diundang datang, membuka gerbang saja sudah cukup untuk membuat khawatir hampir setengah dari sekte tersebut. Dengan 3 pintu terbuka, sebuah terowongan lebar muncul di depan mereka. Xiao Baikao berkata sambil membungkuk, "Senior Huang Fu, tolong." Yun Ce juga tidak lagi rendah hati dan berjalan maju dengan langkah besar. Di saat yang sama, dia tetap tidak lupa mengingatkannya. "Kamu tidak boleh berada 3 langkah dariku." Saya tidak ingin ada orang yang menyebarkan rumor palsu tentang saya." Xiao Baikao setuju dengan mulutnya tapi dia membuat senyum masam di dalam hatinya. Coba pikirkan, siapakah senior ini? Apakah dia akan repot-repot mencuri barang dari tempat kecil ini? Bahkan jika dia benar-benar menginginkannya, tanpa kekuatan dan cincin spasial yang dalam, pada dasarnya dia tidak dapat mengambil banyak hal. Saat mereka masuk ke dalam perbendaharaan sekte Xiao, deretan rak yang terbuat dari kayu hitam muncul di pandangan mereka. Xiao Baikao naik dan memperkenalkan. Rak kayu hitam ini semuanya digunakan untuk menyimpan bahan obat. Bahan obat yang dibutuhkan senior semuanya bisa didapatkan di sini. Selain itu, obat mujarab, harta langka, inti yang dalam, bersama dengan berbagai jenis kristal ungu, logam tidak biasa, batu giok berharga, senjata, baju besi, dan bahkan seni sekte yang telah dikumpulkan sekte kami selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa akumulasi ribuan tahun sekte kami, semuanya disimpan secara diam-diam di sini. Saat dia berbicara, wajah Xiao Baikao berseri-seri dengan rasa bangga. Yun Ce mengelus janggutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan ukuran sektemu, memiliki persediaan sebanyak itu cukup bagus. Itu memang cukup bagus. Ayah ini memiliki keterampilan dan harta penyulingan obat yang tak tertandingi antara langit dan bumi, namun diganggu oleh masalah bahan obat sampai menangis tanpa air mata. Cek-cek, timbunan sekte berusia 1000 tahun, saya tentu saja tidak datang ke sini dengan sia-sia.